Perkenalkan, nama saya Putra Parlan Pardosi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas makalah yang berjudul Manajemen Konflik dalam Pemerintahan atau Organisasi. Makalah ini saya susun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Ibu Citra Iyasah, SPD MSI. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Bab pertama mengenai uraian manajemen konflik. Yang pertama, pengertian manajemen konflik menurut para ahli. Nah, konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat. Perbedaan kepentingan, tujuan, pandangan, dan cara kerja sering sekali menimbulkan konflik antara individu maupun kelompok. Dalam organisasi, pemerintahan maupun pelayanan publik, konflik dapat mempengaruhi efektivitas kerja dan kualitas pelayanan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen konflik sebagai upaya untuk mengelola dan menyelesaikan konflik secara tepat sehingga tujuan organisasi tetap dapat tercapai. Secara umum, manajemen konflik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengendalikan, menyelesaikan konflik yang terjadi dalam organisasi maupun lingkungan sosial. Manajemen konflik bertujuan untuk mengurangi dampak negatif serta mengarahkan konflik menjadi suatu yang konstruktif dan bermanfaat bagi organisasi. Ada beberapa ahli menyatakan tentang pengertian manajemen konflik, yang diantaranya yaitu Stephen P. Robbins pada tahun 2006 menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses mengelola konflik sehingga konflik tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap efektivitas organisasi. Kemudian ada juga lagi menurut Winardi pada tahun 2007 menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan konflik agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi, dan ada beberapa lainnya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik adalah proses yang dilakukan untuk mengelola, mengendalikan, dan menyelesaikan konflik melalui berbagai strategi agar konflik tidak menimbulkan dampak negatif serta dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Nah, selanjutnya pengertian manajemen konflik menurut mahasiswa, yaitu saya sendiri selaku mahasiswa. Manajemen konflik adalah suatu proses yang dilakukan untuk memahami, mengendalikan, dan menyelesaikan permasalahan atau perbedaan yang terjadi antar individu maupun kelompok agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan. Manajemen konflik tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upaya membangun komunikasi yang baik, menciptakan kerjasama, dan menjaga hubungan antar pihak yang terlibat. Kemudian lanjut pada bab 2, temuan konflik dalam organisasi. Nah, konflik contohnya itu konflik pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan. Gambaran umum organisasinya sebagai berikut. Kantor kelurahan merupakan salah satu perangkat pemerintah yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tingkat kelurahan, instansi ini bertanggung jawab memberikan berbagai pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pembuatan surat kartu tanda kependudukan, kartu keluarga, surat domisili, surat keterangan usaha, surat keterangan tidak mampu, dan berbagai dokumen lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, kantor kelurahan dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sedangkan kualitas pelayanan yang buruk yang kurang optimal dapat menimbulkan berbagai keluhan bahkan konflik antara masyarakat dan petugas pelayanan. Meskipun telah memiliki prosedur pelayanan yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala yang dapat menghambat proses pelayanan. Salah satu konflik yang sering terjadi adalah konflik yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi masyarakat sebelum mengajukan permohonan pelayanan. Nah, salah satu temuan konflik yaitu konflik yang ditemukan dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan adalah konflik yang terjadi akibat kurangnya informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Konflik ini sering terjadi dan muncul ketika masyarakat datang untuk mengurus dokumen kependudukan, namun persyaratan yang dibawa belum lengkap sehingga pelayanan tidak dapat diproses.
Sebagian masyarakat merasa bahwa informasi yang disampaikan mengenai persyaratan pelayanan itu tidak jelas dan tidak akurat. Akibatnya masyarakat harus datang kembali lagi pada hari berikutnya setelah melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Kondisi seperti ini sering menimbulkan rasa kecewa terhadap kepuasan, bahkan keluhan terhadap petugas pelayanan. Sedangkan di sisi lain, petugas pelayanan beranggapan bahwa informasi mengenai persyaratan telah disampaikan melalui papan pengumuman, brosur, maupun penyampaian secara langsung kepada masyarakat yang datang ke kantor kelurahan. Perbedaan persepsi antara masyarakat dan petugas pelayanan inilah yang menjadi sumber utama terjadinya konflik. Konflik tersebut meski terlihat sederhana, namun apabila terus terjadi dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Nah, ada faktor penyebab konflik. Konflik yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, kurangnya sosialisasi persyaratan pelayanan. Informasi mengenai persyaratan administrasi belum sepenuhnya tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Akibatnya masih banyak masyarakat yang belum memahami dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengurus suatu pelayanan. Yang kedua, media informasi yang kurang efektif. Informasi mengenai persyaratan administrasi belum sepenuhnya tersampaikan kepada seluruh masyarakat. Akibatnya masih banyak warga yang belum memahami dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mengurus atau melakukan suatu pelayanan. Yang ketiga, rendahnya pemahaman masyarakat. Nah, sebagai masyarakat yang kurang memperhatikan informasi yang telah disampaikan hingga datang tanpa dokumen yang lengkap sesuai ketentuan pelayanan. Yang keempat, kurangnya komunikasi antar petugas dan masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan administrasi yang diperlukan. Dan yang kelima, ada perbedaan persepsi. Masyarakat menganggap informasi yang diberikan belum jelas, sedangkan petugas merasa telah memberikan informasi yang cukup. Nah, perbedaan persepsi inilah yang menjadi pemicu utama terjadinya konflik. Kemudian lanjut, adanya dampak konflik. Inilah yang menyebabkan adanya dampak konflik dari konflik yang tadi. Konflik yang terjadi memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pelayanan publik antara lain. Yang pertama, menurunkan kepuasan masyarakat. Masyarakat merasa pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan karena harus datang kembali melengkapi persyaratan administrasi dan akan memerlukan beberapa waktu lagi di esok. Masyarakat merasa pelayanan yang diberikan belum memenuhi harapan karena harus datang kembali untuk melengkapi persyaratan administrasi. Yang kedua, terhambatnya proses pelayanan. Ketidaklengkapan dokumen menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lama dan kurang efisien. Yang ketiga, meningkatnya keluhan masyarakat. Keluhan yang disampaikan masyarakat dapat meningkat akibat konflik yang serupa terus terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Yang keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Konflik yang berulang dapat menyebabkan masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diberikan belum optimal. Dan yang kelima, terganggunya hubungan antara petugas dan masyarakat. Konflik yang tidak dapat diselesaikan dapat menciptakan hubungan yang kurang harmonis antara penyelenggara pelayanan dan pengguna pelayanan. Contohnya itu antara petugas pelayanan dan masyarakat yang dilayani. Lanjut pada pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat dalam konflik ini terdiri atas petugas pelayanan administrasi kependudukan sebagai penyedia pelayanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, pimpinan kelurahan juga memiliki peran penting karena tanggung jawab melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang berbeda. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, sedangkan petugas pelayanan harus menjalankan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku. Perbedaan kepentingan tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Kemudian lanjut pada analisis awal konflik. Berdasarkan hasil pengamatan, konflik yang terjadi dalam administrasi pendudukan di kantor kelurahan tersebut termasuk konflik fungsional yang masih dapat diselesaikan melalui perbaikan sistem pelayanan dan komunikasi.
konflik ini tidak disebabkan oleh pelanggaran aturan, melainkan oleh kurang efektifnya penyampaian informasi kepada masyarakat. Apabila konflik tersebut dapat dikelola dengan baik, maka kelurahan dapat memperbaiki sistem pelayanan yang ada, meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat, serta menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah penyelesaian konflik yang tepat melalui proses pengkajian, identifikasi, intervensi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Nah, bab 3, langkah-langkah penyelesaian konflik. Pengkajian, analisa situasi. Konflik yang terjadi dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Kondisi ini yang menimbulkan kesalahpahaman antara masyarakat sebagai pengguna pelayanan dengan petugas sebagai penyedia pelayanan. Dalam situasi tersebut, masyarakat datang ke kantor kelurahan dengan harapan memperoleh pelayanan secara cepat dan mudah. Namun, ketika persyaratan yang dibawa dinyatakan belum lengkap, masyarakat merasa dirugikan karena harus kembali lagi untuk melengkapi dokumen yang diperlukan. Nah, sebaliknya, petugas pelayanan yang merasa telah menjalankan tugas sesuai prosedur yang berlaku dan menganggap informasi mengenai pelayanan sudah tersedia. Nah, perbedaan persepsi antar kedua pihak menyebabkan munculnya keluhan, ketidakpuasan, ketegangan dalam proses pelayanan. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Analisa dan mematakan isu yang berkembang. Berdasarkan konflik yang terjadi, terdapat beberapa isu yang berkembang dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan, yaitu yang pertama, masyarakat menganggap informasi mengenai persyaratan pelayanan belum disampaikan secara jelas, mudah dipahami. Kemudian yang kedua, petugas pelayanan beranggapan bahwa informasi yang tersedia namun tidak seluruh masyarakat memperhatikan atau membacanya. Yang ketiga, terjadinya peningkatan keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan. Dan yang keempat, munculnya anggapan bahwa administrasi publik masih kurang efektif dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kantor kelurahan. Dari beberapa isu tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan utama terletak pada efektifnya penyampaian informasi dan komunikasi antara petugas pelayanan dengan masyarakat. Nah, bagian menyusun tujuan. Penyelesaian konflik ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum mengajukan pelayanan. Yang ketiga, mengurangi jumlah keluhan. Yang keempat, meningkatkan komunikasi, hubungan yang baik antar petugas dan masyarakat. Dan yang kelima, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh kantor kelurahan. Dan yang keenam, menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Nah, bagian identifikasi berdasarkan hasil pengkajian faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Kurangnya sosialisasi masyarakat, kurangnya sosialisasi informasi pelayanan. Informasi mengenai persyaratan administrasi belum tersampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat, sehingga masih banyak warga yang belum memahami dokumen yang harus disampaikan. Yang kedua, media informasi yang belum optimal. Penyampaian informasi masih terbatas pada papan pengumuman atau media tertentu yang kurang efektif menjangkau seluruh masyarakat. Yang ketiga, kurangnya komunikasi antara petugas dan masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif inilah yang menyebabkan munculnya kesalahpahaman mengenai prosedur pelayanan dan persyaratan administrasi. Yang keempat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi. Sebagian masyarakat masih belum aktif mencari atau membaca informasi pelayanan yang telah disediakan oleh pihak kelurahan. Dan yang kelima, perbedaan persepsi antara petugas dan masyarakat. Petugas merasa telah memberikan informasi yang cukup, sedangkan masyarakat merasa informasi yang disampaikan belum jelas dan masih belum mudah dipahami. Bagian intervensi. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diperlukan beberapa langkah intervensi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan sosialisasi masyarakat terhadap pelayanan. Yang kedua, memperbaiki sistem informasi pelayanan.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas komunikasi petugas. Yang keempat, menyediakan layanan informasi dan konsultasi. Yang kelima, melakukan evaluasi pelayanan secara berkala. Yang keenam, membuka saran dan pengaduan masyarakat. Melalui beberapa langkah intervensi tersebut, diharapkan konflik yang terjadi dapat terselesaikan secara efektif sehingga kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat meningkat dan tercipta hubungan yang harmonis antara petugas pelayanan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Bagian penutup, kesimpulan. Konflik merupakan suatu kondisi yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konflik dapat muncul akibat adanya perbedaan persepsi, kurangnya komunikasi, maupun ketidakjelasan informasi antara penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, konflik harus dikelola dengan baik melalui penerapan manajemen konflik agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Nah, berdasarkan hasil pembahasan, konflik yang ditemukan dalam pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan adalah konflik yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Konflik tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti meningkatnya keluhan masyarakat, menurunnya tingkat kepuasan masyarakat, terhambat proses pelayanan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Melalui proses pengkajian, identifikasi, dan intervensi, diketahui bahwa penyebab utama konflik berasal dari kurangnya sosialisasi informasi pelayanan, media informasi yang belum optimal, kurang efektif komunikasi antara petugas dan masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencari informasi, serta adanya perbedaan persepsi antar kedua pihak. Untuk mengatasi konflik tersebut, diperlukan berbagai langkah perbaikan seperti meningkatkan sosialisasi, memperbaiki sistem informasi, meningkatkan kualitas komunikasi petugas, menyediakan layanan informasi, serta melakukan evaluasi pelayanan secara berkala. Dengan ditetapkannya langkah-langkah penyelesaian konflik yang tepat, diharapkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat meningkat, hubungan antara petugas dan masyarakat menjadi lebih harmonis, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terus terjaga. Nah, ada beberapa saran yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan berikut. Antara lain, pihak kelurahan perlu meningkatkan kualitas sosialisasi mengenai persyaratan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi yang mudah diakses. Petugas pelayanan perlu meningkatkan kualitas komunikasi dan layanan kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses pelayanan. Baik, sekian video pembahasan pada tugas makalah saya yang berjudul Manajemen Konflik dalam Pemerintahan atau Organisasi. Apabila ada salah pengucapan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.